kotak buku tua ini. Kenapa? Xueyan, gawat, kamu bakal bayar tagihan rumah. Maaf sekali, saya sedang cari solusi. Bisa kasih batas waktu sampai besok siang. Uangnya pasti akan saya antar. Mo, anaknya gagal. Gagal dapetin kerja bagus, jadi harus jual cermin dulu. Xueyan, kesini dulu. Xueyan, bawa buku tua yang terkumpul. Pak Uang, toko anti kalian gak pilih-pilih, siapa aja boleh masuk. Fake kesayangan. Orang itu siapa? Dia, cuma anjing aja. Sudah ada. Kak Sue, pelanggan ini penting banget buat bos Frank, kita nggak berani bikin dia. Bozang, cek ini. Kamu nggak peduli sama gaji lagi, gimana sama tagihan rumah sakit ibumu? Nggak berguna. Ini semua barang apa sih? Sampah. Pembeli barang antiknya sudah datang belum? Katanya akan datang sore ini. Xueyan, cepat bantu bersihkan. Tenang saja, jangan gegabah. Xueyan, ibumu tak mampu bayar rumah sakit. Sekarang, berlutut. Lick the bottom of her shoes clean. Biar bos Wang yang nyuruhin kamu, gimana? Kenapa cermin di buku ini terasa begitu familiar? Cermin gunung kosong. Tahun 5, periksa barang. Xueyan, buruan kemari. Xueyan, segera ke sini. Minta maaf ke Miss Zhang atau pergi sekarang. Jaji, Aku akan pergi sendiri, tapi bagaimana dengan gajiku? Sudah hina tamuku, keluar dan lupakan gaji. Bukan cuma soal uang ya. Cukup untuk ibumu dirawat. Lutut dan geram seperti anjing. Cie, semuanya adalah punyamu. Nona Ci, silakan ke arah ini. Xueyan, Tenang saja, mantanmu itu sangat licik. Dulu dia rela berlutut dan setia padamu. Hanya beberapa hari saja, dia bukan hanya menyudutimu. Semua perusahaan toa kamu. Kamu mau apa? Sudah keluar kok balik lagi? Tunggu saja akhirnya. Nona Ci. Patung-patung perunggu ini dari zaman Sheng dan Zhou. Harga spesial untuk Anda. Ini merupakan bentuk ketulusan kami. Tenang saja. Tunggu Master Su dulu. Yang dimaksud Master Su adalah Su Huai'an. Ya, Hebat juga wanita ini bisa minta bantuan Master Su. Master Su itu legenda di dunia antik, nggak ada barang palsu yang bisa lewat mata dia. perunggu ini jelas asli. Nggak usah Master Su datang lagi. Apakah mungkin Nyonya Ci nggak percaya padaku? Minggu lalu. Bukan dari era Sanzhou. Zaman dinasti Sang dan Zhou. Mungkin dari minggu lalu. Siapakah dia? Kamu berani meragukan? Ngomong apa kamu ini? Nyonya Ci, dia cuma buruh biasa. Jangan dengarkan kata-katanya. Pak Uang, segera usir bajingan itu keluar. Kamu itu siapa? Berulang kali datang untuk mencela. Takut aku ganggu penipuan kalian. Di usia segitu, bisa apa bedain mana asli mana palsu? Bener-bener seenaknya sendiri, nggak tahu batas atas dan bawah. Ada apa sampai ribut gini? Om Su, maaf merepotkan Om untuk lihat patung perunggu ini. Mas, kenapa lo bilang ini palsu? Kalau patung perunggu ini asli dari masa dinasti setelah Kara Tembaga terkikis, pola di celahnya gak mungkin sejelas ini. Celah antara kakinya sama badan tripodnya gak ada sama sekali karatnya. Oh, oke juga. Mantap betul. Baru saja dia mengamati lama di luar pintu. Gagal membuat keputusan. Dalam satu pandangan, Anda paham. Seorang master sejati hati. Bolehkah saya jadi murid? Saya ingin jadi murid Anda.
Om Su, kenapa Anda melakukan ini? Silakan bangkit. Mungkin Anda salah paham. Dia cuma pegawai kecil di toko. Diam, kalian tidak tahu. Seni peniruan pada benda ini sungguh luar biasa. Saya saja butuh waktu lama untuk melihat kerusakan kecil itu. Orang pintar ini tahu kebenarannya dengan sekilas. Tak ada yang bisa mengerti. Ini mustahil terjadi. Dia cuma beruntung secara tidak sengaja. Kamu sedang meragukan saya. Ya, saya memang pegawai di toko antik. Saya tidak layak jadi gurumu. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Anda layak dihormati. Jadilah gurumu sendiri. Apa? Tidak ada niat untuk mengajar. Nggak tahu. Kalau ada waktu, boleh minta bimbingan. Ngomongin lagi nanti aja. Saya tahu bos Wang itu lemah. Bos Wang ini buta terhadap bakat. Ada ahli di toko, tapi dia tidak tahu cara menghargainya. Gaji dipotong. Hei, Sue adikku. Bos Wang ini terlalu kejam padamu dan malah menipu orang lain dengan barang palsu. Toko ini memang layak dihukum seperti ini. Menipu keluarga Ci saya? Mereka pasti bosan hidup. Tolong jangan pergi. Sue, saya tahu saya salah. Saya akan memberikan apapun yang Anda mau, bahkan tambahan uang. Bagaimana saya tahu? Kamu tahu salah. Itu kesalahan saya. Saya salah. Boleh? Dengar kamu cari buku tua. Bos Wang, tolong berikan semua koleksi buku kuno Anda. Pasti tidak apa-apa. Saya langsung ambilkan. Ini buku yang Anda inginkan, plus uangnya. Gunakan dengan bijak ya. Selamat pagi Pak Sue, saya Cisi. Makasih sudah membantu tadi. Gak apa-apa, sepele. Pak Sue suka koleksi buku tua ya? Saya punya beberapa di rumah. Kalau Anda tidak masalah, boleh mampir ke rumah saya. Ini buku kuno yang Anda cari. Ada 7 cermin langka seperti cermin Kongshan. Mo, jangan khawatir. Saya akan bangkitkan Anda. Cermin ini kayaknya pernah ditemuin. Kayak di rumah paman saya yang suka koleksi. Miss Ci, boleh bantu kenalin? Kamu lagi apa? Jangan omongin itu. Aku mikirin. Beli koin tolak bala. Baru aja aku bayar 100, ternyata orang lain beli pakai 5. Di sana, biar aku lihat. Yang itu. Om Sue. Om Sue, kamu lagi ngapain sama koin itu? Belinya di mana? Di Jalan Antik. Ini beneran. Koin Suan de Tongbao. Tenang aja. Uangmu sedikit itu. Aku bikin uangmu ratusan kali lipat. Keramik ini, buku ini juga, dan giok ini dari Dui Ao. Saya ambil semuanya, 2 mangkuk dan batu tulis. Itu juga. Anak poros ini datang dari mana? Belanja habis-habisan. Dia pikir dirinya siapa? Seperti Tuan Sue, meskipun muda tetapi pandai melihat barang bagus. Dia cuma cari untung. Apa dia bisa sebaik Tuan Sue? Kalian ngomong apa? Suamiku Sue jauh lebih hebat. Bos, saya beli gelas ini. 200. Transaksi selesai. Tidak bisa dikembalikan. Tuan Sue, jual atau tidak cangkir ini? Tidak dijual, jangan paksa. 50.000. Maaf, saya masih perlu ini. 100.000. 200.000. 200.000. Tuan Sue, tunggu. 500.000. Tuan Su, kenapa Anda melakukan ini? Siapa kamu? Lepas aku. Ini berasal dari Guanyao di era Qianlong. Tunggu. Kamu bisa ganti rugi. Lepas jalan. Tuan Sue, tunggu. Masalah besar. Kak Ding,
Ayo cepat, kita akan untung besar. Kiriman barangnya bagus, cari kesempatan segera. Ayo cepat pergi. Pak Sue, Dia sudah memberimu 500.000.000 loh. Kok nggak jual aja? 500.000. Barang ini lebih mahal beberapa kali. Nanti beberapa hari lagi, nanti cari lagi di pasar. Tokonya lumayan kok. Bapak Sue, selamat datang ya. Oh iya, Mbak Ci mau nyewain toko ini. Gak tahu juga sih berapa harga sewanya. Gak usah bayar sewa. Tapi, aku pengen ikutin sahamnya. Pak Sue, ini semua tabungan kita. Kalau gagal nanti gimana? Nanti aku suruh tutup toko kalian karena jualan barang palsu. Mau beli apa, mas-mas? Beli apa lagi? Tadi pagi beli barang palsu. Astaga! Mungkin Bapak keliru ya. Toko kami baru dibuka hari ini. Toko baru dibuka, tapi vas keramik ini baru saya beli pagi tadi. Ada sesuatu di rumah. Baru saja dibuat kemarin. Barang toko kami, tanah liatnya mentah. Toko Deng hanya menjual barang palsu. Tidak mau berbisnis lagi. Pecahkan itu sekarang. Apa kabar tugas yang kuberikan padamu? Jangan khawatir. Semua sudah siap. Kira-kira bisa tidak hari ini. Anak itu Sueyan bakal ditangkap polisi sebentar lagi. Baru buka, sudah jual palsu. Patahkan! Siapa berani menghentikan? Lepas mereka keluar. Kamu siapa? Jangan seenaknya ganggu tempat kakakku. Hehehe. Sue, lihat caraku menyelesaikan ini. Boleh tidak? Terima kasih banyak, masuk. Kalau harga waktu itu kurang pas, nanti aku tambah lagi. Kok terburu-buru pulang ya? Masuk. Gelas porselen ini aku mau taruh di toko. Tidak akan aku jual. Mau lihat yang lain? Vas putih Song Utara. Astaga, benda dari dinasti Ming era Chengzong. Patung Dewi Kuan Im. Sue adikku, semua ini dijual juga. Tentu dijual. Hanya saja harganya Bisa diperbaiki. Oke, jadilah 4 juta. Saya bayar 5 juta. Naikkan harga jadi 10 juta. Sepakat 10 juta, berhenti ribut. Kami kaya raya, hahaha. itu. Dapat 30 juta, kaya. Huhu. Pegu, ada apa denganmu? Sueyan, tolong aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Minum dulu. Wang Jun dan dia mengatakan saya mencuri. Gagal bayar, dia bakal pukul saya. Lolos dengan sulit. Brengsek. Peiyu, kalau kamu mau, kerja sama saya saja. Gajimu 2 kali lipat. Makasih Sueyan. Gak tahu cara membalas. Hanya bisa. Beginilah. Saya cuma Sueyan! Keluar sekarang. Sueyan! Sueyan! Bos Wang, kenapa kamu datang? Saat kamu bekerja untuk saya, apa yang kamu lakukan, aku nggak pernah salah terhadapmu, kan? Kamu ini seenaknya sendiri, resign aja seenak. Beraninya kamu mencuri harta kami. Harta paling berharga di toko. Kurangnya bingung, ngakuin pencurian aja nggak mau. Bos Wang, ngomong harus ada bukti dong. Bukti? Yang aku cari itu buktinya. Kalau kamu bilang cari, ya udah dicari aja. Kayak di rumah sendiri. Nggak setuju. Nggak pidi karena merasa bersalah. Yuk semua orang lihat, bos toko ini, Sueyan, mencuri barang paling berharga milikku. Merasa bersalah dan takut diserk. Mencuri harta toko saya. Merasa bersalah sekarang. Tidak mau membiarkan Siapa kamu sampai berani mencari-cari di toko saya? Pak Wang, kalau kamu curiga aku yang mengambil, kenapa tidak lapor polisi saja? Ayo cari sekarang.
Lihat ini. Harta tokoku. Lihat, semua orang, lihat ini. Inilah harta tokoku. Inilah harta tokoku. Saya sudah pernah ke toko Pak Wan. Toko mereka sepertinya benar-benar ada barang yang sama persis dengan ini. Dan ketika saya cek lagi, barangnya sudah hilang. Sayangnya Pak Wang dulu pernah mempekerjakannya, padahal dia tidak jujur. Toko penipuan, tutup saja. Sueyan, jelaskan pada semua orang kenapa barang paling berharga milikmu ada di tokoku. Betul, saya juga penasaran. Kenapa barang paling berharga milikmu ada di tokoku? Kamu tidak belajar tanpa kejadian buruk. Kalau kamu mengembalikannya sekarang, berlutut dan minta maaf 10 kali, mungkin saya lepaskan. Kalau tidak, sisanya habiskan di penjara. Kamu seperti Wang Jun dan bosnya. Datangnya pas banget. Kalian salah. Sueyan mencuri. Tahan dia. Bos Wang, minta tolong tapi pura-pura membawa barang paling berharga di tokomu untuk menjebloskan Sueyan. Semua hal ini saya sudah jelaskan semuanya kepada Paul. Pei Yu, tak perlu begini. Ceritakan kesulitanmu padaku. Sebenarnya, Wang Junhe ingin pakai saya melawanmu. Besok dia bikin masalah. Saya terima 10.000 dari sebenarnya. Aku selalu suka padamu. Terimalah aku. Pei Yu, kita tidak cocok. Masalah Wang Junhe, aku urus. Mulai sekarang, kamu kerja di sini. Tak ada yang bakal ganggu kamu. Aku jaga kamu dan anakmu. Apakah kamu berani mengkhianatiku? Kamu berani khianatiku. Itu bukan khianat. Penolakan terhadap kejahatan Bos Wang akan sering menjengukmu di penjara. Sueyan, aku salah. Sueyan, tolong bebaskan aku. Ya, Sueyan, aku salah. Akan masuk ganti baju. Boce, Siapa sangka Tuan Sue begitu banyak digemari, tak mungkin melewatkan pertunjukan ini. dia cuma teman saya. Kenapa aku harus repot-repot mencari? Jadi pacar saya. Toh, ini. Maksudku kamu pura-pura jadi pacar aku. Kalau nggak kamu kan cuma orang luar. Mana mungkin Om Kian menjual barang kesayangannya ke kamu. Udah syukur banget bisa ketemu sekali. Bukan Tuan Sue mau ganti baju. Silakan aja. Om Kian, Vialvi. ini dia pacarku, Sueyan. Halo Om Kian. Hai, silakan duduk. Kamu ini anak kecil. Biasanya nggak pernah datang, sekarang malah bawa pacar. Apa ada masalah? Wah, Nat, apa kabar? Biasanya jarang datang, tapi sekarang datang dengan pacarmu. Butuh bantuan? Om, jangan bercanda lagi. Kami datang memang ada permintaan serius. Baiklah, aku dengarkan. Om Kian. Saya dengar Om punya cermin seperti ini juga. Saya ingin melihatnya. Betul sekali. Saya punya cermin itu, biar saya ambil dulu. Yuk, lihat saja. Silakan lihat. Om Kian, saya sedang mengoleksi cermin ini. Om, apakah Om mau menjualnya? Maaf, tidak bisa. Tidak akan dijual sama sekali. Ini warisan keluarga. Kok bisa tanya begitu? Saya siap bayar mahal, tinggal sebut harga. Nak Sisi, si pacar kamu ini nggak sopan banget ya. Tolong antar mereka keluar. Om Kian, cermin ini benar-benar sangat penting buat saya. Anak muda. Baru lama ya masuk dunia koleksi. Kalau enggak, pasti sudah tahu. Nama saya Kian, dan saya hanya membeli barang koleksi dari orang lain. Tak ada yang beli dari saya. Koleksi tidak dijual. Koleksi saya tidak dijual. Aku tahu Paman Kian Aku ragu pada Paman Kian. Apakah dia membutuhkan benda antik? Apakah dia benar-benar butuh bendaan? Maksudmu apa sih? Saya tidak terlalu pandai. Tapi soal mengenali barang antik, saya agak bisa. Cukup satu lihat saja, saya tahu asli atau tidak. Beneran? Bagaimana kalau begini, Paman Kian?
Saya akan carikan barang yang Anda mau, tapi cukup jualkan cermin ini padaku. Gimana menurutmu? Barang istimewa. Loh, masih kerja serius nih. Udah nggak sabar ya? Kamu juga kan gitu. Syoh, bukan dia tuh yang biasanya kerja kasar. Kenapa datang ke sini pura-pura hebat? Huang Sanyun, lo ngapain aja sih? Kenapa semua barang dimasukkan? Nggak beruntung banget, Jack. Ini nggak hormat padaku. Orang-orang yang aku bawa, kalian berani kabur. Nggak cocok tuh. Om Kian. Beberapa barang ini masih diragukan. Maaf ya, Adek Han. Barang-barang ini bagaimana? Biar dulu, gimana nih? Kamu pikir barang-barangku palsu ya? Atau apa? Apakah Anda meragukan keaslian barang-barang saya, Pak Cian? Barang-barang ini sesuai permintaan Anda, kenapa? Tidak akan menerima. Biar aku pikirkan lagi. Lalu apa maksudmu datang hari ini? Memboroskan waktu. Mau paksa transaksi? Tidak perlu memaksa. Menyesal atas kesepakatan. Saudara Han, aku merasa sangat tidak enak. Bos Han sudah bicara sampai batas ini. Aku akan bicara jelas, barang-barang semacam ini, semua barang itu palsu. Anak muda, hati-hati berbicara dan bertindak. Pak Huang adalah wakil ketua asosiasi kolektor. Barang yang sudah dia periksa bisa jadi palsu. Bukan barang tiruan. Barang dari bawah tanah? Benar sekali. Sudahlah, mari kita mengutamakan perdamaian, Tuan Kian. Asli atau palsu tidak penting. Jika tidak mau menerima, tidak bisa memaksa. Mending begini. Nih, aku kasih semua barang-barang ini buatmu, Han. Tuan Kian. Saya dengar Anda punya cermin kecil yang menggambarkan rawa hijau. Apakah Anda mau melepasnya? Aku dengar Anda punya cermin kecil bertema rawa hijau. Maukah Anda menjualnya? Cermin mana yang dimaksud? Aku nggak ingat. Mungkin Junior Han salah ingat. Benarkah? Tidak masalah. Pikirkan dengan tenang. Saat kapan kamu akan ingat? Kapan kamu mau berangkat? Berangkatlah. Orang tak berguna. Kalau mereka datang lagi nanti, boleh bilang barangnya di sini. Jangan ribetkan diri. Boleh. Apakah barang antik itu benar dari bawah tanah? Barang-barang itu baunya tanah banget dan ada noda lumpur. Makanya. Oh begitu ya. Syukurlah kamu ada hari ini. Kalau tidak... Hei Sui, makasih banyak hari ini. Aku pamit dulu. Siapa? Dompetku hilang. Hei, Buci. Tolong hubungi Om Kian untuk saya. Khawatir dia bermasalah. Pak Kian. Mengapa tolak minum? Minumlah sebagai hukuman dan serahkan cerminnya sekarang. Aku nggak tahu di mana cerminnya. Iya, masih belum puas.
Cermin ini milikku kalau mau ambil. Coba deh. Sakit enggak? Alhamdulillah. Lihat aku kenapa sih? Soalnya kamu kelihatan Numpe. Untung kamu datang cepet. Kalau nggak nyawa tua, aku udah gigit asuhnya. Pasti mati di sana deh. Makasih Siksi, dia yang ke arah mana kamu. Kalau enggak, gue nggak tahu sampai kapan. Sueyan, harta jadi beban. Kalau bawa cermin Lucky ini, jaga diri lo ya. Ayo ke sini. Iya, Sue kecil. Kalau lu cari cermin kayak gini. Minggu ini ada lelang, kayaknya ada barang kayak gini di situ. Gue dapat undangan, nanti bawa lo ikut ya. Gue nemuin data pas lu udah pergi. Ada orang lain juga nyari Om Cian. Kayaknya juga karena cermin tuh. Menurut rekaman pengawasan, sepertinya mereka juga mengincar cermin itu. Tidak tahu apakah mereka baik atau jahat. Om Kian, saya akan waspada. Sudah malam, saya duluan pulang. Silakan istirahat. Periksa batu tulis ini. Batu tulis lanting yang autentik. Harganya, harga 20.000 yuan, kalau tertarik bisa lelang. Bapak uang. Itu benar-benar lucu. Barang imitasi saja mau dilelang. Kalau asli, kenapa tidak dijual di lelang? Kamu ngomong apa sih? Pak Uang hebat. Sedikit kolektor yang setara dengannya. Betul. Kalau barang ini asli, mungkin dia bisa jual di sini. Yang saya punya ini adalah produk asli. Kalau asli, kenapa cuma dijual segitu? Herdwe. Jangan sampai orang rendahan seperti ini mengotori tempat kita. Jangan biarkan orang rendahan itu masuk dan mengotori tempat kita. Apa yang bisa kamu tunjukkan sebagai bukti? Batu tinta ini palsu. Menurutku ini palsu, dan aku tidak mungkin keliru. Apakah ini asli atau palsu? Hanya omong kosongmu. Kalau Pak Uang saja bisa salah, siapa lagi yang bisa benar? Kalian tahu posisi Huang Lao di kalangan kolektor. Betul sekali. Berani ragu pada Pak Huang? Kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa, tapi berani meragukan Pak Huang. Benarkah begitu? Kakak Xiao, kenapa kamu di sini? Pak Su. Pak Su. Ini adalah... Ada apa ini? Ini adalah batu tinta lanting. Tepat sekali. Ini batu tinta lanting. Akhirnya, aku bisa melihat batu tinta lanting asli dalam hidupku. Adik muda. Apakah ini dijual? Ya, dijual. Tentu, saya menjualnya. Harganya 20. Oh, saya beli. Bayar dengan kartu. Tidak mungkin benda ini ternyata asli. Pak Su, toko utama di dunia koleksi. Apakah dia bisa salah? Pandangan Pak Huang jauh lebih rendah darinya. Jadi, Pak Huang memang salah menilai kan? Matanya lemah. Dia mengusirnya keluar. Sungguh orang ini. Dasar bodoh. Sueyan. Nanti kita lihat saja. Selamat tinggal, sampai jumpa. Pak So. Barang 17, cermin bulan dingin. Cermin ini dirancang secara halus dan klasik, usianya lebih dari 500 tahun. Harga awal 1 juta, setiap tambahan tidak kurang dari 10.000. 1.100.000, 2 juta. 2 juta, 8 juta. 8 juta 100. 10 juta. 10 juta pertama kali. 10 juta kedua kali. 11 juta. 20 juta. 30 juta. 30 juta pertama kali. Pak Sue, jika kita jual toko ini, tidak mungkin dapat uang segitu. 30 juta dikalikan 3, totalnya 100 juta. 1 miliar. $1 miliar.
Bayar 1 miliar sekaligus. Saya tidak tahu kenapa kamu butuh cermin itu, tapi jangan sampai urusan uang bikin kamu bingung. Bayar 1 miliar dalam 3 kali deh. Terima kasih. Deng ingin cermin itu. Maaf ya, aku gak tahu. Bisakah melepaskan? Apa dia dari kelompok lain yang cari cermin itu? Saya bisa tambah uang. Gimana? Sueyan, Berikan cerminnya. Tak disangka mereka mampu menyusul. Mari pisah dan lari. Jangan bergerak. Lari kemana? Lau Sue, kamu kemana saja? Kok capek banget? Jangan diomongin, brengseknya. Mati-matian demi cermin. Aku mau tidur dulu. Oke deh. Ada siapa? Saya. Untung aku pernah berlatih. Pak Bos. Permisi. Pak Bos, Anda koleksi barang antik tidak? Saya terima. Barang dari dinasti Han. Pasti barang asli. Barangnya dari tanah ya? Bau tanahnya sangat menyengat. Ketika masuk, aku sudah menciumnya. Kalau mau ambil, langsung saja. Aku nggak paham kamu ngomong apa. Nggak paham. Kalau gitu aku panggil polisi, biar mereka yang dengerin. Tidak mau ambil, jangan lapor polisi. Di sini kami jual barang dengan cara terang-terangan. Barang dari tanah nggak kita terima. Jangan aku laporkan. Kecuali apa? Kecuali kamu bawa aku ketemu gengmu. Geng? Geng apa? Aku nggak punya geng apa-apa. Kalau nggak setuju, sekarang aku lapor polisi. Setuju. kalau barangnya sudah laku, aku pasti belikan tas yang kamu mau. Astaga. Kalau barang ini laku, aku janji bakal beliin tas yang kamu inginkan. Setelah keluar, gimana? Kalinya mana? Belum ketemu, coba nanti. Mas Ding. Ada siapa? Siapa yang ganggu urusan gue? Mas Ding. Anu 6. Kok bisa bawa orang luar ke sini? Mas Ding tuh. Mau bisnis sama kita. Katanya oke banget. Makanya aku ajak dia ke sini. Gue mah males, aku takut dia polisi. Bisnis dapat uang. Kenapa nggak ada yang mau kerjain? Usaha apa tuh? Apa yang kamu katakan? Kamu pikir aku bakal percaya? Aku capek kalau harus bohongin kalian. Oh, aku setuju. Yakin cuma minta satu aja. Aku Sueyan. Jangan main janji. Si. Aku udah datang jauh-jauh buat lo. Lo gak terharu ya? Hal ini sudah ditolak oleh kakek. Kenapa lo masih nekat? Kenapa harus tolak? Gak enak sama aku. Aku udah bilang berkali-kali, aku cuma anggap lo kayak kakak. Lo sama aku gak cocok. Kenapa gak cocok sih? Nikah kita, anak buat 2 keluarga. Aku udah ada pacar dan kita mau nikah. Bisa gak kita akhiri? Lo bohong, aku gak percaya. Gak bakal percaya. Dia adalah pacar saya, Sueyan. Cici memang hebat. Moa. Hebat.
Makasih sudah bantu aku. Nggak apa-apa, Buci. Hari ini aku datang buat ngasih tahu kamu. Besok aku bakal pergi sebentar. Dulu aku kembalikan uangnya, sisanya nanti. Gak usah dibayar balik. Cukup bawa aku pergi. Lihat sendiri. Kalau kita nekat turun, sangat mungkin kita nggak bakal balik lagi. Sebenarnya sih boleh aja turun. Tapi, aku bisa bantu cari. Hei, Pak Soe. Gimana kalau kita renungin lagi yuk? Kamu mau turun apa enggak? Hei. Berangkat. Celaka, ini gimana tuh? Pak Soe, lu sungguh hebat banget. Seseorang yang sangat hebat. Aku benar-benar mengagumimu. Ayo berangkat. Cepat lari. Ayolah, cepat lari. Wah, gerakan itu kuat sekali. Dasar orang bodoh, dasar bodoh. Apa daya? Cek apakah dia sudah menyusul. Alhamdulillah, aku selamat. Sueyan, Fatimu. Buruk, kakimu terkena racun. Lalu apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara saat ini, bantu dia mengeluarkan darah beracun. Terima kasih. Aku akan menyelamatkanmu. Shuyan, sudah tidak apa-apa kan? Sudah jauh lebih baik. Sudah membaik, ya sudah. Sue, beruntung sekali. Diem. Ayo pergi. Ke arah sana. Ayo cepat. Sueyan. Aduh. Apakah di sana ada orang? Ya, dia. Tolong segera selamatkan dia. Kamu tahu siapa dia? Kenapa harus menyelamatkannya? Jangan-jangan dia musuhmu. Dia punya sesuatu yang aku butuhkan. Dia dan aku punya tujuan yang tapi aku tidak menyangka. Ternyata dia lebih dulu dari aku. Kalian sedang melakukan apa? Nada apa ini? Jangan lupa kami menyelamatkanmu. Kamulah yang menyelamatkanku. Makasih ya. Kenapa kamu ada di sini? Jangan ditanya lagi. Kamu cari cermin ini. Aku juga. Kecuali kita. Aku juga melihat Han Awazi. Mereka juga ikut datang. Aku membacanya di sebuah catatan dari zaman orang bilang, buku catatan ini satu-satunya mata. Mereka nggak mungkin tahu sekarang. Mereka yang bikin kamu jadi gini. Benar. Mereka pikir aku bakal mati. Aku masih hidup. Aku bertemu kamu. Aku bolehin kamu ikut, tapi
Kalau udah nemuin cermin, jangan rebut sama aku. Jangan khawatir, aku tidak akan berebut. Cermin milikmu. Setelah menemukan cermin, jangan berebut denganku. Tenanglah. Oke, aku tidak akan merebut cermin. Hei, hei, hei. Apakah kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Seseorang menekan mekanisme. Semua kita terjatuh. Dia adalah Han Lucy. Cedera, hati-hati. Parah sekali. Tas saya ada obatnya. Lebih baik kamu melakukannya. Nai, Maafkan saya. Aku akan lebih hati-hati. Ayo cari mereka. Ke arah itu. Bicara. Anak itu kemana? Aku sudah bilang berkali-kali. Setelah alat itu dinyalakan, kami jatuh. Saat sadar, mereka sudah tidak ada. Tidak berguna. Lombok yang tidak berguna. Bicara atau mati, aku akan bunuhmu kalau dia. Buku. Sue, mana cerminnya? Rakan cerminnya sekarang, atau kami bunuh kalian. Atau apa? Kamu mau? Jangan bergerak. Semuanya adalah harta yang sangat berharga. Akhirnya jadi kaya. Kaya banget. Kaya raya. Uang besar telah tiba. Oh. Ternyata ini adalah cermin ajaib. Di buku disebutkan cermin ini menampilkan masa depan. Sudah kubilang. Aku cuma mau baraku. Tabur. Ayo pergi. Siapa sangka mereka malah ayo keluar dulu. Tabur. Spa. Xiaofi. Xu Jing bilang kamu punya pacar. Bahwa minggu depan aku lihat. Sueyan, bisa tolong aku lagi? Xiaoxi, menurutmu begini bagus enggak? Sueyan, kamu udah nanya berapa kali? Kan aku udah bilang, tenang aja. Dia cuma pura-pura pacar. Kalau opa nggak setuju, ya nggak bakal ngomong apa-apa. Ini kan takutnya kamu malu. Fa. Opa, aku datang nih. Oh ya, kakek, ini pacarku, Sueyan. Dia adalah kakek saya. Fateh. Kakek, saya datang menemui Anda. Ah iya, kakek, ini dia pacar saya, Sueyan. Ini kakek saya. Itu paman saya. Selamat Pak Kakek Ci. Salam Om Ci. Kakek, ini tanda hormat dari saya. Jangan keberatan. Silakan duduk. Wah, pertama kali bertemu keluarga, cuma bawa barang sekecil ini, tidak tahu cara bersikap. Coba buka dan lihat saja. Kalau benar dia tidak tahu adab, tidak mungkin biarkan Cici menikahi kamu. Apa yang kalian berdua maksudkan? Dia baru pertama kali rumah, sudah begitu kasar kalian. Gak heran kalau kalian yang kurang ajar. Saya lihat lebih detail.
Oi. Saya telah. Cici, pacar kamu ini terlalu hemat banget. Pertama kali datang aja udah bawa barang sembarangan kayak gini. Hah? Cici. Pacar yang kamu pilih benar-benar sederhana sekali. Bawa barang kayak dagangan pinggir jalan. Kakek, jangan dengar omongan mereka. Ini mah karya asli Gukaiji. Nggak mungkin tuh barang murahan. Apa sih lukisan itu? Aku lihat dulu ya. Ayo, lukisan NC Zentu. Kamu nggak tahu, lukisan itu kan udah hilang sejak lama. Dasar anak muda, lu bisa banget ya. Pertama kali datang bawa barang tiruan aja. Jangan bermimpi bisa dapetin yang baik-baik, Cici nggak pantas sama kamu. Asli atau enggak, kakek Ci pasti bisa bedain. Kakek Ci salah satu master seni terbaik di Indonesia. Lebih tahu darimu. Hadiahmu kayak sampah. Kakek gak usah repot. Tunggu. Gimana cara lu ngomong sama tamu gitu? Di keluarga kita nggak ada cara nyambut tamu kayak gini. Dia tuh. Cewek kecil. Lukisan ini, apain? Dari mana ini? Nggak mungkin. Fateh. Belinya di toko antik, ternyata asli. Umur tua, tapi masih lihat ini. Ini karya asli Gukaiji, gambar sejarah wanita. Kalian berdua, keluar dari sini sekarang juga. Anak, saya kurang berhasil dalam mungkin akan membuat Anda. Omongan Anda terlalu Anak, ini hadiah sangat mahal. Ambil kembali, aku tak bisa terima. Anda adalah kakek Cici. Kita satu keluarga, hadiah dari keluarga tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Kalau begitu, boleh minta satu hal. Silakan sampaikan. Lukisan ini sangat istimewa. Saya ingin sumbangkan ke museum kita. Agar lebih banyak orang lihat karya ini. Kakek, lukisan ini sudah milik Anda, simpan atau donasikan, keputusan ada pada Anda. Saya ucapkan terima kasih atas nama mereka. Ini dibawa oleh Su Jing. Ini warisan dari Li Shimin. Fateh, ingin katakan sesuatu, tapi ragu. Bicaralah dengan bebas. Kuas ini tiruan. Here. Kayu pada gagang kuas ini. Barang ini baru kembali dari luar pada dinasti Ming. Bagaimana bisa ada pada dinasti Tang? Sekarang saya paham. Siapa sangka dia dulu begitu baik, sekarang jadi sangat tajam. Tadi aku lihat kamu bawa cermin. Seperti pernah lihat. Cermin itu. Ini sangat penting bagi saya. Bisa jelaskan di mana Anda pernah melihatnya? Sepertinya. Salah satu teman guru saya dulu sering menggunakan cermin seperti ini di lehernya. Setelah pensiun dan pulang ke desa, cermin itu lenyap. Kalau dihitung dari waktu, saya kira dia sudah tiada. Bisa minta bantuan Anda untuk menanyakan ini. Cermin ini berhubungan dengan ibu saya. Saya wajib menemukannya. Saya tanyakan. Apakah ini yang Anda maksud? Ini adalah desa Yikiao yang dikatakan oleh kakek saya. Kenapa begitu sepi? Menurut peta, ini lokasinya. Ayo berangkat. Pak Tua. Larenja. Apakah Anda... Pak Tua. Apakah Anda tahu di mana Chen Lin tinggal? Oh, saya adalah putranya. Dia meninggal 10 tahun lalu. Mencarinya untuk apa? Saya ingin membeli barang dari beliau. Barang apa yang dimaksud? Apakah Anda pernah melihat cermin seperti ini? Saya tidak pernah melihatnya. Ayo, pergi sekarang. Pak Tua, kenapa Pak? Kami nggak ada maksud apa-apa. Ini barang sial. Kamu beraninya sampai ke situ? Nanya langsung ke rumah aja. Barang sial. Kenapa ya? Om, tenang saja.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ayahku, ibuku, anakku, adikku, keluargaku semua mati gara-gara itu. Lalu, apa lagi yang terjadi? Pak Tua. Cermin tadi. Sekarang di mana? Sudahlah. Dilempar ke lembah. Udahlah, kalian pulang aja. Ayo cepat. Kami. Mari kita ke gunung belakang. Apa? Boleh. Saya paham. Cepat panggil tim jaringan untuk memperbaiki. Akan kembali segera. Sueyan, perusahaan ada masalah. Besok saya harus pulang. Tinggal di sini dulu. Kondisinya kurang baik. Sabar ya. Terima kasih banyak, Bu. Hati-hati ya. Pelan-pelan ya. Sueyan, handphoneku gak ada sinyal. Punyamu ada? Tidak ada juga. Saya juga tidak. Anda. Siapa membolehkan kamu? Ada apa sama Sueyan? Siapa izin kalian tinggal? Setelah kalian datang, desa ini jadi ramai masalah. Kalau bukan karena kalian, siapa lagi? Ada apa sebenarnya? Ada apa? Baru saja kalian tinggal hujan deras sekali. Jembatan di desa kami ambruk. Satu-satunya jalan keluar ambruk. Jembatan itu ambruk. Bagaimana cara kita pulang? Karena kalian datang, jembatan kami tidak rusak. Ini semua karena ulah kalian yang dari luar. Cepat juga ya. Jembatan rusak karena banjir, bukan salah kami. Jangan banyak protes di sini. Selesai. Aku datang ke sini. Aku ingin mencari sesuatu. Bisa bantu aku mencarinya? Aku akan bayar jembatan baru untuk kalian. Kenapa tiba-tiba Hah? Kalian mengincar barang istimewa kami. Kalau kalian punya barang berharga, kenapa hidup susah begini? Ngomongnya kasar sekali. Jangan pura-pura marah. Aku kasih kesempatan buat kalian. Kalian juga sama saja. Cung. Lucunya mana nih? Kami kurang paham sebelumnya. Tolong ampun. Sudahlah, cukup. Ayo bangkit. Yang mulia, tolong selamatkan desa kami. Tolong bantu kami, selamatkan desa kami sebelum terlambat. Kami akan hancur. Jelaskan situasinya. 10 tahun yang lalu, keluarga tua Zhao tewas tersambar petir. Dia keluar minum, luput dari bahaya, awalnya dianggap hukuman. Namun, 5 tahun yang lalu, menemukan pohon misterius. Ketika hewan lewat, mereka menjerit tanpa henti. Manusia aman saat melewatinya. Kalian tidak tahu, anjing keluarga tua Li meninggal di tempat itu sangat menakutkan. Kalian berdua bilang, apakah benar? Iya, benar sekali. Hanya hewan yang menangis, tapi tidak biasa. Saat hujan petir, semua terkena dampaknya. Siapapun lewat sana pasti kena petir, aneh sekali. Jika terus begini, semua penduduk desa akan menjadi korban petir. Kami memohon bantuanmu, Ake Ohe. Bawa kami ke lokasi. Sebenarnya, ini agak rumit. Setelah diskusi, kami akan memberitahumu. Terima kasih. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Saya kayaknya lihat cermin. Pacar saya suka makeup. Kalau keluar bawa cermin buat dia, ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi, saya pernah lihat cermin ini. Kamu pernah lihat? Di mana? Di kuil. Atau, kami ambil dulu. Kamu tunggu di sini sebentar. Saya ikut bersama kalian. Sueyan,
Apakah kamu melihat sesuatu? Gak bisa lihat apa-apa. Saya maksud cermin ini. Lihat ini. Aku menemukan cermin ini beberapa hari lalu. Selalu menyala dengan cahaya aneh. Aku taruh di rumah leluhur, andalkan leluhur menenangkan. Sudah paham. Soal pohon di bukit belakang segera aku atasi. Saat jembatan diperbaiki kami pergi. Akan bangun jembatan baru untuk kalian. Terima kasih. Pak Sue, kita kesini lagi untuk apa? Cermin ini, namanya cermin King Hun. Bisa kontrol listrik. Mau coba di sini? Sueyan, kalau begitu, pelajari lagi. Oh iya. Salah ingat juga nggak apa-apa. Perhatikan cermin ini. Apakah sudah rusak? Ada keretakan. Barang antikan, jadi ada keretakan itu hal yang biasa. Apakah karena retakannya, cermin itu gagal bekerja? Cermin ini. Itu palsu. Kenapa bisa palsu? Saya sudah coba cermin asli. Tahan terhadap asam kuat, tahan terhadap api. Tidak bisa dipotong oleh pisau pun. Mustahil untuk rusak. Memang palsu. Oh, sekarang aku mengerti. Orang-orang desa itu berani menipu. Mungkin mereka tidak sengaja. Kita harus lebih hati-hati. Sueyan, kakekku tidak akan menipumu. Jangan terlalu khawatir. Saya tidak akan pernah meragukan kakek Ci. Saya sedang mempertimbangkan masalah ini. Seseorang sengaja. Atau penduduk desa beruntung. Saya mengira. Tapi, sekarang saya mengerti sesuatu. Apa? Chen Zi. Ke desa dan pinjam sekop. Oke, saya akan pergi sekarang. Omuskek ditemukan. Bagaimana kamu tahu di sini ada cermin? Tebakan saja. Aku memang sudah mengira begitu. Apakah fenomena aneh di desa ini berhubungan dengan cermin? Kenapa cermin ini menyebabkan fenomena aneh seperti ini? Ini adalah cermin King Hun. Cermin King Hun memicu getaran. Getaran tersebut berkaitan dengan petir. Cermin King Hun terkait petir. Semua anggota keluarga si tua itu mati akibat petir. Makanya, aku jadi lebih yakin akan hal itu. Ada listrik di tanah. Karena cermin itu. Betul. Cermin King Hun ada di bawah tanah. Bila terkena air, akan menghantar listrik. Hewan-hewan tidak pakai sepatu. Lewat sini, pasti tersengat listrik. Orang-orang di desa itu memakai sepatu. Bagaimana mungkin tersengat listrik? Oh, sekarang aku paham. Tidak hanya itu. Cermin ini. Setelah kita masuk desa, sinyal ponsel lenyap. Dan saat aku mendekat ke sini, cermin bulan dingin kehilangan kekuatan. Sueyan, kamu luar biasa. Ayo cek jembatan sudah selesai diperbaiki atau belum. Iya. Kamu sudah kembali. Kamu pergi kemana tadi? Kami ke gunung belakang dan lihat masalah di gunung belakang. Kami sudah menyelesaikannya. Jika tidak percaya, ajak lihat. Beneran? Makasih ya. Tapi, kamu ada apa-apa sama kita enggak? Semua salah aku. Aku terlalu rakus. Pikiranku kabur. Nggak tahu lagi gimana ini. Sebelum kalian datang, ada orang kasih aku uang 10.000. Dia suruh aku cari cara buat kasih kalian cermin itu. Aku juga kalap sama uangnya, jadi bingung. Lo masih ingatkan dia kayak gimana? Aku ingat dia. Kira-kira umurnya 40. Ada cewek ikut sama dia. Han Lui. Tapi kok dia bisa tahu kamu nyari cermin King Hun?
Gak bagus. Ada yang ingin rugikan kita. Kita harus langsung pergi. Hei, ada apa dengan Lau Hao? Ada masalah dengan Lao Shui. Tokonya disegel. Serius? Toko disegel karena dituduh jualan ilegal. Oke, besok aku pulang. Ata apa? Sekarang kenapa lagi? Kok kerja kalian begitu lambat? Tahu nggak berapa rugi aku dalam sehari gara-gara ini? Udah gitu aja. Ayo, langsung berangkat. Udah. Hemat tenaga untuk bangun jembatan besok. Nggak usah khawatir. Ini masih kuat aku angkat. Celah, apa kita beneran gak salah arah? Jalan pendek desa. Garis pegunungan rusak. Naik gunung lebih mudah daripada menyeberang sungai. Kamu capek nggak, Siksi? Kalau nggak capek, ayo buru. Kamu gak apa-apa kan? Mendaki lebih mudah daripada berenang. Apakah kamu capek? Kalau nggak capek, ayo. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih ya hari ini. Kakimu udah diolesi obat. Jangan digerakin lagi ya. Istirahat cepet ya. Kan kamu bilang jembatan udah diperbaiki, kok masih bisa bikin kita terlokasi? Gue aja gak tahu kok mereka bisa seenaknya gitu. Gimana sama jalan kecilnya? Kalau nggak mereka telepon, aku masih gak tahu sampai sekarang. Tidak ada jalan kecil di sini. Sueyan, kamu nyebelin mereka gimana sih? Ini bukan Pak Sue ya? Kok tokonya ditutup sih? Beneran malas banget. Aduh, sungguh memalukan sekali. Ini ulahmu kan? Bisa makan apa saja. Jangan bicara seenaknya. Apa maksudmu ini ulahku? Aku, Sueyan, dengarkan baik-baik. Jangan lakukan kesalahan jika tak ingin ketahuan. Toko Anda sudah kotor. Sekarang toko sudah ditutup. Hukuman setimpal. Begitu ya? Nampaknya akan mengecewakanmu. Mas Sue. Ini semua kesalahanku. Saya kelelang luar akhir-akhir ini kurang menjaga toko. Tapi jangan khawatir. Sudah saya hubungi pihak terkait. Toko Anda sebentar lagi bisa buka lagi. Terima kasih banyak, Om Mas Sue. Akan saya buktikan. Siapa yang berani ragu? Om Su cepat juga ya. Tidak susah. Kalau Mas Sue mau bantu kasih saran sedikit saja, saya sudah senang banget. Mas Sue, kamu nggak apa-apa kan? Siapa yang bodoh melaporkanmu? Tenang saja, masalahnya sudah terselesaikan. Para bos akan segera tiba. Akan datang sendiri meminta maaf. Nah ya. Ayah, aku benar-benar bingung. Kenapa kamu nekat memberikan perusahaan ke tangan cewek muda? Apa dia bisa ngurusin perusahaan? Kan udah ada masalah sekarang, malah berani ninggalin perusahaan padahal sistemnya lagi diretas. Belakangan kita rugi miliaran. Apa solusimu? Pakai apa kamu bakal ganti rugi? Bukan urusanmu. Belum giliranmu bicara. Orang tuamu udah gak ada. Kamu cuma seorang cewek. Buat apa kamu ambil hartanya keluarga? Kamu mau sampai kapan ngomong? Cepetan keluar! Kakek, jangan kesel ya. Aku bakal cari jalan keluar. Tolong percaya aku. Yang ada di samping aku nih. Yang bisa ngebantuin masalah perusahaan ini kalau dia ada. Masalahnya teratasi. Tapi dia tidak mudah turun tangan. Kakek, aku mau telepon dulu ya. Musibah berubah rezeki. Nama tokonya makin terkenal banget. Sueyan, bisa ke rumah aku sebentar? Tolong bantu aku ya, nanti aku datang. Chenzi, bisa antar jemput ibu aku? Mau kemana?
Telepon telah berakhir. Kami menemukan penyelamat kita. Dengarkan aku. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Saham ada di tangan saya. Aku akan tetap diam meski perusahaan ibuku hancur. Tidak mungkin aku memberikannya padamu. Akhirnya kamu tiba, Sueyan. Bisa diatasi. Serahkan padaku, tenang saja. Dia adalah hacker paling tangguh di dunia. Yang membobol pertahanannya sebelumnya. Butuh 3 hari 3 malam, Sueyan. Aku tidak yakin teknis komputermu bisa menembus pengamanannya. Masalah ini sudah terselesaikan. Wah, cepat sekali. Bagaimana lagi? Masalahnya hanya sepele. Memang hebat seperti dirimu. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Siapa yang bisa membobol sistem ini begitu cepat? Mustahil. Hal ini mustahil. Tidak mungkin ada yang bisa melakukannya begitu cepat. Hal ini mustahil. Jangan coba-coba ulah nakal lagi. Sungai kecil. Kalau begitu, aku permisi dulu pulang, ya. Sueyan, aku rasa aku mulai suka padamu. Bu, aku sudah menemukan 5 cermin. Setelah semua cermin dikumpulkan, aku bisa menyelamatkanmu. Maafkan anak ini karena kurang berbakti. Ibu pingsan lama. Bu, akhirnya kamu sadar, Bu. Sueyan kecilku, Bagiku adalah anakku, sudah besar sekali. Anak yang hebat. Biarkan ibu melihatmu. Sueyan, maafkan ibu karena tidak menemanimu. Terima kasih atas semua kerja keras. Asalkan kamu sadar, aku tidak menangis. Mubo. Ibu, bangunlah. Cepat panggil ambulans, Chen. Ibu, apa kabar Tante sekarang? Tante sekarang bagaimana? Hanya punya 5 cermin. Belum cukup untuk membangunkannya. Jadi dia pingsan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari semua cermin. Apapun harganya. Lai. Pak Deng, ini Sueyan. Sueyan, ada masalah apa? Saya ingin bermitra dengan Anda. Pak Deng. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Pak Deng. Saya mencari cermin untuk menyelamatkan ibu saya, tapi saya butuh bantuan dari Pak Deng. Kita bekerja sama. Sama-sama mencari cermin. Akan pakai cermin di tangan untuk memenuhi kebutuhan Pak Deng. Saya tidak akan berbohong. Saya juga punya 1 cermin. Saya sudah menebak. Oh? Kalau saya tidak salah tebak, di tangan Pak Deng, mungkin lensa awan? Jika saya tidak salah menebak, Tuan Deng memegang. Itu adalah kacamata awan. Benar sekali. Saya bisa bantu Anda cari cermin. Saya harap setelah mengumpulkan cermin-cermin, bisa bantu aku. Sudah paham. 5 tahun lalu, sang kekasih koma akibat kacamata awan. Namun begitu juga, saya pakai kacamata awan buat jadi kaya raya. Sekarang, saya ingin gunakan kacamata awan biar dia sadar. Tapi, Sue, jangan khawatir. Saya cuma pedagang. Saya nggak bakal lakuin apa-apa kalau nggak ada untung. 2 cermin lagi. Kita berdua. Masing-masing 1. Sepakat. Boleh. Boleh. Jangan tabrak aku. Nggak sabar mati ya? Bohong! Kenapa cari cermin? Tolong jangan pukul lagi. Baik, aku ngomong. Tuanku memanfaatkan cermin. Pulihkan saji langit. Kalau formasi udah pulih, dia bakal dapat kesempatan lahir lagi. Formasi apa tuh? Cuma pakai 8 cermin aja. Ditambah darah segar dari 100 anak laki-laki dan perempuan, dia bakal dapat hidup lebih lama. Siapa tuh tuannya lu? Cepetan masuk mobil.
anak ini memukul dengan kuat, jangan sampai aku menangkap. Tidak terduga, Bos Han yang dulu begitu gemilang, kini direndahkan oleh seorang pemuda muda. Kamu datang untuk menertawakanku. Tentu saja tidak. Aku bantu kamu. Bantuku. Peringkat 5. Iya, tujuan kita sama. Kita berdua ingin Sui Yan mati, kamu ingin dia mati demi cermin itu. Sedangkan aku adalah untuk Cici. Sui Yan, dulu kamu menyelamatkanku. Giliranku menyelamatkanmu, iya. Ada banyak hal yang ingin saya ungkapkan kepada Anda. Om tua. Setelah bangun langsung lihat sekeliling. Lagi nyari siapa nih? Nggak nyari siapa-siapa kok. Jangan pura-pura sama aku. Fenei. Aku mau tanya sesuatu nih. Bah, Ada temen aku nih. dia gimana? Jatuh cinta sama cewek. Yui, Pipi. Malah. Bukan Vivi itu loh. Lo lalu siapa tuh? Kamu nggak kenal deh. Gak mungkin. Aku kan bareng lu dari kecil sampai besar. Ada temen lu yang aku gak... Udah belum sih? Oke, lanjut aja deh. Nah, temen aku tuh. Dia suka sama cewek. Cewek itu gimana? Cewek itu sering minta bantuan dia banget. Lu pikir temen aku harus nyatain perasaan sekarang? Peluang suksesnya berapa sih? Astaga. Penyelamat sejati. Tidak mungkin terjadi. Menawarkan dirinya sebagai ungkapan rasa syukur. Jika dia berpikir untuk menawarkan dirinya di kehidupan lain. Jangan begitu pesimis. Menurut saya, Nyonya Renci juga suka padamu. Ngaku aja, dia pasti setuju. Betul gitu. Maybe. Nggak usah bicara soal nyonya. Ayo. Aku sudah bilang, cuma teman. Aku teman saja. Kenapa begitu? Baru bangun, kok nggak lihat dia? Pasti sedang bingung banget ya. Sekarang aku masak sup buat kamu, ya. Nggak usah khawatir, dia langsung datang. Woi, hati-hati, pelan aja. Oke deh, aku ke rumah sebelah nanti lihat tante. Mohon tunggu Miss Chi dengan tenang. Kok balik lagi sih? Minimal, kita udah habis waktu bareng beberapa hari. Beneran tega, Nekat banget bilang gitu. Oh banget. Sui Yan. Dulu kan bukan aku yang ngejar-ngejar biar kita pacaran. Kamu bakal sama aku nggak sih? Cepetan keluar sini. Jangan tega banget. Sui Yan. Aku udah salah dong. Aku suruh kamu keluar. Ya ampun, Sui Yan. Jangan. Aliran kecil. Sui Yan. Jangan pergi. Sui Yan, aku minta maaf. Tici. Nona muda, ada apa denganmu? Aku menemukan orang yang kusukai. Dia tidak suka aku. Dia pernah suka kamu. Aku tidak tahu. Aku merasa dia pernah suka padaku. Apakah ada salah paham di antara kalian? Salah paham. Begini saja, coba telepon dia. Inilah hidup. Selalu ambil kesempatan untuk dirimu sendiri.
Begini sudah benar. Nenek, baterai ponsel saya habis. Pakai milikku. Hei, Sepertinya gebetanmu. Sang Ruolin, dasar bajingan. Kamu mau sampai kapan? Gak nyaman kalau gak bikin repot ya. Aku peringatkan, menjauh dari aku. Kalau tidak, Jangan salahkan aku jika kasar. Kamu datang untuk apa? JC, aku suka kamu sungguhan. Di dunia ini, hanya aku yang cinta kamu sejati. Di seluruh dunia ini, aku yang benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tak mau menatapku? Jojing, sudah berkali-kali aku bilang, aku nggak punya rasa cinta untukmu. Tapi aku punya perasaan untukmu. Sueyen suka padamu. Tapi dia udah ingkar sama kamu. Bagaimana kamu tahu dia menyakiti aku? Aku kira kamu udah tahu semuanya. Ini hasil investigasiku. Dia masih akrab sama mantannya. Dia bakal bisa jujur sayang sama kamu. Xiaoxi. Xiaoxi, jangan pergi. Shinchan, jangan pergi. Kalian siapa? Berhenti. Wubu. Wu Peiyu, kenapa kamu ninggalin aku? Kalau ada apa-apa, kabarin aku aja. Kenapa kamu mengecewakanku? Ada apa denganmu? Kamu butuh aku untuk apa? Kejar terus. Cepat masuk mobil. Lau Sue, apa kabar? Chenzi, ibuku di mana? Sudah laporkan ke polisi. Hasilnya pasti keluar sebentar lagi. Relasi orang-orang itu lebih luas dari kita. Mustahil ditemukan dan... Lalu apa? Itu toko barang antik. Toko barang antik. Lagi-lagi ditutup. Apa? Mustahil. Karena ditemukan di bawah tanah. Membeli antik gelap. Aku nggak nemu apa-apa dari bawah. Bukan kamu, itu Vicky Wu. Dia nebak waktu kita ke desa dulu. Cuma dia aja yang nontonin warung. Itu loh, dia nerima barang antik pakai nama toko kita. Lagi pula, tempat kita kemarin. Dasar bajingan. Aduh. Bukti-bukti udah dibakarnya sekarang. Gak bisa dijelasin. Kenapa sih dia ngianatin aku? Kenapa dia ninggalin aku? Aku baik sama dia. Kenal muka aja, hati gak ketahuan. Itu apa? Jangan mikirin dulu. Lagi nyari tahu semua. Nanti kalau kamu baikan. Ngapain dikirim juga? Celaka mobil mana? Celaka mobil Om Sui. Papa kaya. Kena celaka. Ayo cepat pergi. Fokuslah pada Om. Kita saling menunggu. Bu Peidu, bagaimana beraninya kamu datang? Kau telah membawa ibuku kemana? Jangan terlalu emosian. Ibu pasti berada di tempat yang aman. Apa yang sebenarnya untuk apa? Bebas melakukan apa saja. Aku akan bantu. Kata apa? Omong saja.
mau selamatkan ibumu, tukar dengan cermin. Siapa yang menyuruhmu? Han Lucy salah. Penglihatan Han Lucy tidak akan peduli pada anak buah kecil yang tak penting. Siapapun itu, saat kamu sedang sial, aku akan gembira. Menjadi budak wanita sombong. Mu Peidu. Kenapa aku gak sadar sebelumnya? Kamu sangat tidak berguna. Soal cermin. Pantas apa bicara denganku? Beritahu Zhang Ruolin. Kirim Han Lucy cari aku. Sueyan, sekarang kamu bahkan tak kuat untuk berdiri. Jangan meremehkanku. Bukan soal meremehkanmu. Kamu sama sekali tidak pantas. Kalau Han Lucy tidak hadir, aku takkan bilang di mana cermin itu ada. Cermin itu ada di tempat yang super aman. Apapun terjadi, tak ada yang bisa dapatnya. Hebat juga kamu, Sueyan. Hahaha. Pak, ada yang penting. Sueyan butuh bicara sama Anda. Iya. Kamu itu Sueyan. Kamu bukan dia. Kamu siapa sebenarnya? Selama puluhan tahun, jarang ada anak muda yang berani melawan aku begini. Kamu telepon aku. Ngomong apa lagi? Ibuku sebenarnya di mana? Kamu begitu gusar ya? Oke, kalau kamu serahkan semua cerminnya, aku bakal antar ibumu pulang. Di mana? Sueyan. Kamu sudah tak punya pilihan. Toko antikmu habis, cewek yang kamu suka udah hilang. Sekarang, sampai ibumu aja nggak bisa kamu jaga. Kamu masih punya pilihan lain. Menukar dengan saya adalah pilihanmu. Aku bisa kasih kamu cermin itu. Kamu mau pakai cermin buat apa? Aku juga gak peduli. Tapi, kamu harus janjiin aku. Kembalikan ibuku dalam 1 jam. Setelah dapat cermin, bangkitkan ibuku dan bunuh Zhang Ruolin. Kamu mau aku putusin lengan sendiri? Kenapa gimana? Gak setuju. Oke, aku janjiin. Aku bakal kasih kamu semua cerminnya. Kenapa kamu pengen dia bunuh Zhang Ruolin? Kalau Zhang Ruolin mati. Lalu aku ngapain bikin ini semua? Ada hubungannya sama aku apa? Kamu bikin aku kayak pian, sampai aku gak punya jalan lain. Kamu kebanyakan mikir. Aku cuma benci Zhang Ruolin. Kamu mau bilang apa? Sueyan, lihat dirimu sekarang. Kayak anjing gelandangan aja. Kok kamu masih abaikan aku? Kan kamu tadi nanya, kenapa aku ninggalin kamu? Pola, dengarkan aku. Kamu membantu aku dengan memberi aku saham. Apakah kamu pernah memikirkan apakah ini yang aku inginkan? Apakah sikapmu terhadap aku normal? Aku mencintaimu sejak kapan? Apakah kamu sadar? Aku seperti anjing yang mendapat belas kasihanmu. Aku tidak sekaya Cisi. Aku tidak secantik dia. Tapi aku juga sarjana dan berbakat. Keberuntunganku tidak sebaik dia. Kenapa kamu acuh padaku? Kenapa? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kami curiga kamu terlibat pencolong bantu kami untuk investigasi. Sueyan, hubungi polisi sekarang. Betul sekali. Dengar kamu bermasalah. Aku datang menemuimu. Aku baik-baik saja, tidak akan apa-apa. Mungkin kerja sama kita harus diakhiri. Kenapa? Semua cerminku dibawa pergi oleh mereka. 为什么？ Semua cermin milikku. Mereka mengambil semuanya. Sueyan. Kenapa kamu memberikan cermin-cermin itu? Maaf, aku tak punya cara lain. Kalau aku tidak menyerahkan semua cermin, aku mungkin tidak akan bertemu ibu lagi. Kamu tahu tujuan mereka menggunakan cermin. Aku tahu. Tapi apa yang bisa aku lakukan?
toko antikku dan ibuku sendiri. Yang aku cintai, aku saja tak bisa melindungi mereka, apalagi melawan. Lalu aku harus berbuat apa? Apa kamu peduli padaku? Apakah aku harus menghadapinya sendirian? Kamu bukan lelaki sejati. Kamu bergabung dengan mereka. Meminta bulu harimau. Sungguh tak berguna. Maaf. Aku dulu mengira kamu adalah orang hebat. Kamu sungguh tak berguna. Kamu penakut banget. Ya, aku memang penakut. Mereka pakai ibuku buat ancaman. Ada solusi apa coba? Aku tak tegar lihat dia mati begitu saja. Hanya ibu yang tersisa. Kamu tahu nggak sih? Ibu Anda sudah sampai di rumah. Sudah paham. Kok biaya obatnya belum dibayar? Maafkan saya. Aku mau pulang dari sini. Tubuhmu penuh luka. Kenapa nekat? Aman saja. Tolong bantu urusin ini dong. Maaf ya, semua karena aku. Gak nyaman kan gara-gara aku. Sabar ya, tunggu aku lagi. Pasti ada jalan lain. Ada api, cepat! Hei yo, ini bukan Pak Sue. Dingin banget. Kok tidur di sini? Tokonya tutup, uangnya habis. Kalau nggak di sini, di mana lagi? Kalau tidak menginap di sini, mau pergi kemana lagi? Dulu dia sangat sukses, semua barang antik di toko itu laku keras dengan harga mahal. Sekarang kok jadi seperti anjing liar? Memalukan sekali. Dulu kita nggak punya cukup uang untuk beli barangmu. Sekarang gimana? Kamu minta beli, kami tetap nggak beli. Udah selesai belum ngomongnya? Selesai, pergi. Langsung aja pergi. Kamu mikir kamu siapa buat marah? Brengsek, pantas dipukul. Kalau nggak sayang nyawa jelekmu, kamu udah mati di sini. Aku pengen bikin kamu kayak ibumu yang udah mati tergeletak di sini. Ayo pergi. Kapan kalian bakal nemuin semua cerminnya? Ini gak bisa ditentuin. Kami lebih cemas. Kapan kalian bakal selamatkan ibuku? Selamatkan ibu. Kenapa saya selamatkan ibumu? Bukannya kamu udah janji bakal kerja sama-sama? Aku tidak mau bekerja sama denganmu lagi. Sekarang kamu gak ada artinya buatku. Kamu malah ingkar janji. Lalu bagaimana juga? Menurutmu, tolong selamatkan ibuku. Hanya pekerjaan sepele. Tapi aku nggak mau buang waktu di orang tak penting. Demi cermin itu, aku sudah bunuh anak buah terbaikku. Mau apa lagi kamu? Jangan bilang kamu benar-benar pikir aku bakal kerja sama-sama kamu. Ya, Nay. Jangan gantung telepon. Aku mohon banget ya, Nay. Iya, aku terlalu lemah. Aku terlalu bodoh. Aku gagal menyelamatkan. Aku nggak bisa selamatkan lagi. Aku gagal menyelamatkan. Om Sue, gimana bisa kamu di sini? Gimana bisa kamu jadi begini, Om Sue? Kok Bibi juga di sini? Kenapa kalian nggak pulang? Semua udah hilang. Nggak bisa balik lagi.
Sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah tak mungkin balik lagi. Ada apa yang lenyap? Jangan omong pesimis. Selama bernapas, ada harapan. Ayo, cepat masuk mobil. Bahkan cincinnya pun sudah aku masih berguna. Beritahu aku apa arti hidupku sekarang. Siapa bilang kamu tidak penting? Sueyan, jangan hina dirimu. Ingat baik-baik kata-kataku. Menurut pandanganku, Kamu adalah ahli barang antik paling hebat. Ayo, pergi. Langsung masuk mobil. Dasar menyebalkan. Kenapa kamu tiba-tiba di sini? kenapa kamu masih memikirkan dia? Perhatikan aku sebentar. Kalau kamu mau balik lagi, kita bisa langsung nikah. Hah? Bagaimana menurutmu? Cepat keluar. Kenapa kamu tak bisa suka padaku? Lepas aku. Apa rencanamu? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Dulu aku takut padamu karena aku memberimu kesempatan. Sekarang yang bodoh itu kamu. Jangan anggap aku takut padamu. Kamu mengira aku takut padamu? Bodoh sekali kamu. Dengarkan aku. Aku tak mungkin pernah menyukaimu sepanjang hidupku. Xueyan sudah dalam masalah besar. Dia harus bayar banyak. Toko antik miliknya hilang. Cerminnya sudah hilang. Dia kehilangan segalanya. Kamu harus milikku. Hanya boleh. Apa kabar Suiyan? Apa masalahnya dengan Suiyan? Beritahu. Apa? Dia gagal bayar biaya rumah sakit. Saat ini bersama ibunya menghabiskan malam di jalan. Aku cari Suiyan. Biarkan aku pergi. Bebaskan aku. Saya butuh dukungan dari hal itu. Cari tahu untukku. Maafkan aku. Aku salah paham. Suiyan ada di mana? Ngapain kamu datang lagi? Kalau bukan karena kamu. Cedera Pak Sue tetap terkendali. Kenapa dia? Kamu nggak layak tahu. Apa yang terjadi dengan dia? Kamu nggak layak tahu. Aku dan dia salah paham. Perlu dijelaskan langsung. Chenzi, apakah kamu benar-benar ingin aku dan dia tetap bermusuhan? Oke, cepat masuk mobil. Suiyan, kamu sudah sadar. Sioxi, kenapa datang? Kamu sudah tidak marah? Sudah tidak marah. Maaf, ini semua kesalahanku. Aku nggak boleh salah paham. Enggak, ini bukan salah kamu. Salah orang yang menjebakku. Kenapa waktu itu kamu minta aku nggak usah kontak lagi? Waktu itu Zhang Ruolin terus menghubungi aku. Aku benar-benar marah. Aku salah anggap teleponmu jadi miliknya. Maafkan aku. Bukan, semuanya karena aku. Kalau aku lebih cepat hubungin kamu, pasti nggak bakal kayak gini. Maaf. Aku nggak ada di samping kamu waktu kamu lagi susah banget. Julian mau bicara. Aku pengen bilang. Aku suka padamu. Sudah lama aku ingin bilang. Aku memiliki perasaan pada kamu. Sekarang aku kehilangan semuanya. Bahkan cermin yang dulu memantulkan. Apa aku bisa membuatmu bahagia? Selama sisa hidupku, aku akan setia padamu hingga akhir hayat. Luka di hatimu belum sembuh.
Shujing, aku peringatkanmu. Kalau kau terus begini, keluarga Ci tidak akan menyuruh. Berhentilah mengejarku. Apa aku bakal biarkanmu kembali ke keluarga Ci? And that's Wei Yan. Dia harus mati. Kau pasti tak akan kembali ke keluarga Ci. Lalu ada Sui Yan. Dia harus mati. Pergilah segera, Xiaoxi. Tak terduga kan, Sui Yan? Aku masih punya cermin ini. Yu Fengjing ternyata miliknya. Kamu cuma anak yang miskin parah. Kenapa kamu bisa dapat hatinya? Kami besar bersama sejak kecil. Cinta diam-diam selama 16. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Membawa pergi hatinya. Kenapa? Sui Yan, matilah kau! Mama tak bisa. Maafkan aku, Xiaoxi. Aku tinggalkanmu. Di kehidupan berikutnya, aku akan membuatmu jadi istriku. Mencintaimu. Sui Yan, Matilah kamu! Aku tidak mau! Mumpung anakku sudah tidak bisa menyelamatkan, maafkan aku, Xiaoxi. Aku tinggalkanmu. Aku akan menjadikanmu istriku dan sangat mencintai. Jangan! Tolong jangan bunuh dia! kamu berani bantu dia? Aku tidak ingin dia mati. Lepas pakaianmu. Aku akan melihatnya langsung. Aku akan melakukan ini bersama. Lihatlah apa yang kita lakukan. Keluarkan itu! Lepas! Tidak. Chenzi, hati-hati. Jangan urusiku. Sui Yan, aku mati pun tak biarkan dia malu. Apa kamu pikir aku takut bunuhmu? Chenzi, hati-hati! Chenzi, hati-hati! Chenzi. Chenzi! Lepaskan Chenzi, lepaskan Chenzi! Sangat hebat, bukan? Chenzi. Nggak tahu diri banget. Chenzi. Fenei. Pada. Pada! Chenzi. Henry. Kamu! Bodoh, coba deh lawan aku. Chenzi. Fenu. Haha, kamu yang nyerah nih. Mai. Nika, so, silakan. Fenu. Andalah yang menyelamatkan saya. Dia sudah sadar. Terima kasih atas bantuannya. Dia sudah hancur. Mengapa repot-repot menemuinya? Saya tidak tertarik pada keabadian. Hanya satu orang. Seumur hidup saya hanya ingin bersamanya. Pemahaman yang dangkal. Di tempat Sui Yan, saya menemukan cermin lainnya. Apa yang terjadi? Chenzi, saya siap mati demi ini. Akan membalas dendammu. Sui Yan, Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja dengan jujur. Saya mampu menanggung semuanya. Ibu Shen, dia bunuh diri. Bapak Shen meninggal baru saja. Sekarang kakak Shen juga. Ibu Shen tak kuat mengakhiri hidup di makam Shen. Sui Yan, ada apa denganmu? Sui Yan. Hai, Om Su. Bisa minta bantuan Anda?
Hahaha, astaga. Kok malah tutup lagi? Seandainya tahu dari dulu, aku nggak bakal keluar negeri. Su, bisa tolong cariin solusi biar toko antik saya buka lagi. Aku mau ngapain aja asal bisa. Oi. Gimana nih? Mas Sue, tokonya lo boleh lanjut buka. Tapi uang lo tuh sekarang nggak bisa keluar. Nggak ada bukti kalau Wu Peiyu nyeret lo. Sekarang cuma bisa paksa dia buka. Tapi soal usaha ini, Makasih banyak Om Su. Soal usaha, aku udah ada rencana. aku mikir tokonya lo udah dibuka. Tapi kenapa bisa jualan barang-barang kayak gini sih? Tak mudah dijelaskan. Hai, aku tahu lo bukan tipe gitu. Tapi, selama lo ada, tokonya juga ada. Pasti suatu hari lo bakal bangkit lagi. Makasih atas omongannya yang bagus. Su, saya mohon bantuannya sekali lagi. Sueyan temui Su Huai'an. Toko barang kuno miliknya, mungkin Wendeng telah membuka. Saya langsung urus. Yang saya inginkan hanyalah cermin angin kering. Untungnya dulu ada cermin Kongshan. Banyak pengalaman didapat. Sekarang, bahkan tanpa cermin Kongshan, saya masih mampu mengenali keaslian barang antik. Bos, bungkuskan yang ini untuk saya. 1000. Bukankah itu Sueyan? Toko sudah tutup, kok masih cari barang bagus? Entahlah, tapi menurutmu setelah sepi begitu lama, apakah mata jitunya masih tajam? Sulit sekali, kalau nggak bakal jadi gini. Apa dia masih merasa seperti dulu lagi? Hei, cuy. Cepat banget dapat barangnya. Beruntung banget. Waduh, tulisan tangan ini. Gaya ini. Bukan milik Kaisar Lizzie, dinasti Tang. 10 juta. Jangan ribut-ribut. Ini punyaku dan punyamu. Kamu nggak mau, aku ambil. Sue, uangnya aku kirim ke rekeningmu nanti. Tunggu, aku juga nggak tolak. Aku tambahin harga. Naikin harga kok nggak cukup? Bukankah itu Tuan Sueyan? Kok toko sudah dibuka lagi? Toko dibuka kembali. Saya tahu bahwa Huang Sanyun telah dihina oleh Sueyan, bahkan karirnya hancur. Dia benci Sueyan karena cari relasi dengan orang kuat. Semua barang diselundupkan ke luar negeri kan ilegal. Sudah dibuka lagi. Kenapa? Tuan Huang mau datang ke sini. Bukan begitu. Aku cuma agak curiga. Pasti di toko kalian masih jual barang-barang gelap yang nggak bagus. Betapa beruntungnya. Coba tebak. Saat aku investigasi percakapan Wu Peiyu, temuin apa? Maksudmu apa? Nggak ada apa-apa sih. Kayaknya waktu dia pergi keluar kota, kamu dan dia kayaknya jadi lebih dekat. Iya. Nggak tahu Tuan Huang. Kenal nggak? Lauding. Lauding siapa tuh? Nggak kenal. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Aku punya rekaman percakapan nih. Mau dengerin nggak? Ini aku dapetin dengan susah payah banget loh. Kalau cuma mau bayar segini, cari penjual lain aja. Lo nggak lihat kan sekarang ada berapa orang yang beli barang kayak gini? Minimal lo tambahin dong. Sekarang aturannya makin ketat, tapi kalau ditambah 20 juta, bisa kok. Kemarin, Tuan Ding sama teman-temannya udah ditangkap polisi. Kamu? Kalau sekarang lu nunduk minta ampun, mungkin aku bakal pikir-pikir lagi. Gak bakal ngelapor polisi. Sueyan. Oh, bukan Pak Sue. Aku salah. Seharusnya aku gak usah jangan rayu pegawai untuk jual barang ilegal. Itu kesalahanku. Tolong ampuni aku ya. Bukan Pak Sue. Maafin aku, maafin aku. Aku salah, tolong ampuni aku. Namun Pak Hua, ini pelanggaran hukum. Saya, Suiyan, adalah seseorang yang taat hukum. Saya sangat minta maaf. Mengapa kamu menghubungi saya? Saya telah menemukan cermin lain. Kalau kamu ingin mencari cermin lainnya, Datang padaku. Apa? Saya akan segera datang.
Di mana cerminnya? Ini adalah cermin angin hanya sekali per jam. Fungsinya untuk mengendalikan. Dari mana kamu mendapatkannya? Saya yang membuatnya terluka. Saya tahu lokasinya. Kalau saya tidak keliru. Sekarang Su Jing pasti bersama orang tersebut. Dia tampak waspada. Ini juga berarti dia pasti tinggal di... Saat itu, kamu hanya perlu menjemputku di luar. Sisanya aku tangani. Kamu benar-benar yakin bisa mendapatkan? Ambil sekarang, kalau tidak nanti hilang. Coba aja dulu. Gimana tahu gagal kalau nggak selesai, langsung pisah arah agar aman. Udara malam begitu dingin, setiap hari jaga. Aku alihkan mereka, kamu masuk. Aku sudah menyuruh orang ke sana, tapi tidak melihatnya. Sepertinya dia sekarang lebih hati-hati. Kalau begitu serang dari orang-orang terdekatnya. Apakah Anda berbicara tentang Cheese? Kenapa susah melepasnya? Aku tidak ingin dia mati. Dia saja tidak suka kamu, kok kamu masih Bekerja sama denganku penting. Tujuan akhir kita adalah mencari kehidupan abadi. Hanya seorang wanita biasa saja. Tak perlu repot. Baiklah, aku pergi. Tetapi, jika dia akhirnya tetap hidup, Anda harus meninggalkannya untuk kalau dia akhirnya hidup, Anda harus tinggalkan ini padaku. Aku ingin dia merasakan sendiri bagaimana membangkang. Inilah orang yang aku didik sendiri. Oh, kalau begitu aku pergi dulu ya. Oke, aku duluan ya. Oh. Astaga. Iya. Berdiri di sana, Astaga, dasar kesal. Henggui, kamu masih ingat? Kamu salah satu dari kami. Bekerja sama dengan kami. Menyelamatkan istri kamu. Tenanglah, jangan terlalu emosi. Apa salahnya membantu kami? Aku orang dari Duan. Ingin bekerja untuk Duan Ye. Bekerja untuk Duan Ye. Baru bisa menyelamatkan istriku. Baiklah. Tunggu sebentar. Sesuai dengan kata-kataku, lakukan saja. Ada apa? Aku janjian dengan Deng Hui untuk berpisah. Tapi rasanya, meski ada penundaan, seharusnya sudah kembali. Silakan hubungi dia. Tidak bisa menghubungi teleponnya. Mungkin dia mengalami sesuatu yang berbahaya. Aku khawatir tentang ini. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Mari istirahat dulu. Apakah ada masalah? Tidak kok. Kamu sudah ketahuan. Belum ketahuan. Syukurlah cermin terakhir ada di tangan Su Jing. Kita harus cari cara agar bisa mendapatkannya. Aku punya ide.